Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur mari kita bersama kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Semoga kita termasuk orang yang tidak kufur nikmat. Karena ketika kita kufur nikmat, azab Allah itu akan sangat pedih dan tidak kuat kira-kira kita ketika mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, video yang beredar entah itu MC di Solo, entah itu Bupati Situbondo atau Probolinggo itu, yang jelas napas tersengal-sengal dan kemudian membantu pernapasan dengan oksigen itu tidak enak guys, katanya gitu. Ya, oleh karena itu sekali lagi mari kita bersyukur, semoga dengan syukur itu kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah bagi iswah kita Nabi Muhammad, sang panutan kita lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan. Di antaranya mari kita sama-sama sholat duha sebelum melakukan aktivitas. Ya sudah sering kita sampaikan, kalau bisa 12 ya 12 rakaat, kalau 10 rakaat. Bagaimana kemudian aktivitas itu menjadi SOP kita, standar operasional prosedur. Harapannya menjadi habit kita, di mana kebiasaan yang baik itu perlu kita lakukan. Terus terang saya bersedih ketika teman-teman abai terhadap masalah ini. Ya kelihatannya sepele tapi sebenarnya sepolo gitu. Apa susahnya misalkan kalau kita gitu ya, bangun subuh, terus kemudian ke musola sambil bawa uang entah 1.000, 2.000, kemudian kita masukkan kencelengan, terus kemudian kita setelah itu sholat subuh berjamaah, kemudian sebelum sholat subuh sholat 2 rakaat seperti pahalanya 1 kali 24 jam, 1 malam gitu. Setelah itu sholat subuh, setelah sholat subuh Al-Qur'annya dibuka dan dibaca, dan saya kira tidak membutuhkan waktu yang lama. Semua rangkaian itu tadi mungkin setengah jam atau maksimal 1 jam, insya Allah sudah selesai semua. Setelah itu kita melakukan sholat duha sebelum perjalanan atau melakukan aktivitas kerja. Saya melihat ini belum menjadi habit, belum menjadi kebiasaan. Padahal mungkin sejatinya itu yang akan kita berikan atau kita catatkan di amal kebaikan kita. Ada yang subuhnya terlambat kan gitu kan, ada yang bangunnya jam 7 kan gitu. Jadi sedih melihatnya. Tapi saya tidak henti-hentinya mengajak diri saya dan kemudian mengajak teman-teman, karena sejatinya itu yang membuat hati kita menjadi tenang.
dari ISQ Bapak Ari Ginanjar menyampaikan 10 detik perjalanan kita menuju tempat kerja. Apa yang beliaunya lakukan? Yang beliau lakukan adalah mendoakan 10 orang pertama yang dia lihat di dalam perjalanannya. Hari ini saya praktekkan langsung, setidaknya ada pemulung perempuan di perumahan saya doakan semoga hari ini beliau bahagia, kecukupi kebutuhannya. Yang kedua, melihat Bapak Mandor yang membawakan makanan terhadap timnya. Yang berikutnya saya melihat kumpulan orang karena lagi takziah, mendoakan semoga yang meninggal mendapatkan tempat yang lapang di kuburnya, dan melihat beberapa aktivitas lagi, dan saya doakan kebaikan bagi mereka semuanya. Insya Allah kalau kita rutin melakukan hal itu, apa yang kita doakan kepada mereka, insya Allah itu akan kembali ke kita. Dan mari kita gunakan kebiasaan baik itu, tidak hanya kita untuk kepentingan pribadi kita, tapi kepentingan orang-orang yang kita lihat, yang berjalan di sekitar kita. Yang terakhir, perjalanan seorang ustadz mempraktekkan salam tempel kepada para pembersih jalan atau engkong. Ini kejadiannya di Jakarta ketika dia akan melakukan safar, melakukan perjalanan untuk menolak bala, katanya begitu. Dilakukanlah sedekah. Jadi ceritanya seorang ustadz ini tanpa disadari ketika dalam perjalanan kemudian disalib oleh mobil, dan mobilnya disalib oleh kendaraan yang lain dan dengan tidak standar, kecepatan yang tinggi, kira-kira begitu. Karena kalau nyalip memang harus kecepatan tinggi. Terus kemudian Pak Ustadz ini dalam tanda kutip menggerutu lah, kira-kira begitu, atau kesal, atau prinsipnya mengungkapkan perasaan negatif terhadap mobil yang nyalip itu. Tidak lama kemudian ada tabrakan beruntun, dan diketahui mobil yang nyalip itu mendapatkan menjadi korban yang paling parah di antara kendaraan-kendaraan yang terjadi tabrakan beruntun itu. Terus kemudian sang kiai merasa salah dan beristighfar, innalillah, alhamdulillah, bukan kendaraan saya yang terjadi kendaraan tabrakan beruntun itu. Setelah kencang lah, kira-kira begitu, dan dilihat persis kendaraan yang nyalip kencang dan membuat Pak Yai kesal itu mengalami kecelakaan yang hebat. Dan akhirnya beliaunya mengambil hikmah, apa sebenarnya yang saya lakukan, kok bisa gitu ya, kendaraan yang barusan nyelip itu terjadi kecelakaan dan bukan kendaraannya. Setelah dia ingat-ingat kembali, dia secara tidak sengaja memberikan salam tempel kepada engkong atau pembersih jalan yang tadi dia mau berangkat dan sambil minta doa. Kira-kira begitu.
atas kejadian ini teman-teman semuanya, dan saya pun pernah mengalaminya, dan sudah saya buktikan ketika mungkin kita safar, salah satu perlindungan itu datangnya dari Allah, dan kita minta kepada Allah, dan salah satunya dengan cara bersedekah, memberikan salam tempel, atau entah kita transfer kemana untuk keselamatan, untuk meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat di semua aktivitas dan perjalanan kita. Setidaknya beberapa insight yang saya dapat pagi hari ini, semoga kita bisa semakin baik, semakin menuju arah yang lebih baik yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman semuanya, bagian dari perbaikan diri dengan slogan yang ada di perusahaan kita: disiplin, jujur, amanah, gesit, antusias, dan melakukan yang terbaik semua aktivitas kita, dan do the best. Terima kasih teman-teman semuanya, semangat pagi untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.